Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam: Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dan mengarahkan langkah-langkah kita menuju suatu tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Tempat di mana seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik itu salat 5 waktu ataupun ibadah-ibadah yang lain, termasuk duduknya kita dalam majelis ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang besar, sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kabar gembira bagi mereka yang mau menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapa yang tidak ingin perjalanan yang jauh, melelahkan dan berat, namun kemudian dimudahkan. Tentu kita ingin, karena akhir dari kehidupan kita ingin kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya adalah dengan menuntut ilmu dan juga ibadah-ibadah yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak sunnah beliau hingga nanti di yaumul kiamat. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan kali ini kita telah sampai pada pertemuan yang ke-61 dengan judul Bai'at Aqabah yang pertama. Sebelumnya telah kita bahas permulaan dari peristiwa yang nanti insyaallah akan kita sama-sama dengarkan, yaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam, mendakwahkan Islam kepada
mereka orang-orang yang dari luar Mekkah ketika menunaikan ibadah haji. Jadi momen ibadah haji ketika itu, atau momen ketika banyaknya orang, diantaranya adalah ketika di pasar, adalah momen yang tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW. Begitu saja beliau manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendakwahkan Islam, baik kepada kelompok orang atau suku, atau kepada per individu, baik itu hanya tokohnya saja atau mereka yang ada di bawah dari tokoh tersebut. Selalu beliau tawarkan, namun hasil yang didapat ketika itu belumlah maksimal. Bahkan bisa dikatakan ketika itu Nabi SAW saat berdakwah tidak ada yang mau menjawab. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada musim haji tahun yang ke-11, setelah Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi, momen itu tidak ditinggalkan oleh Nabi SAW sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Maka ketika Nabi SAW keluar dan melihat ada sekelompok orang sedang duduk-duduk ketika menunaikan ibadah haji ketika itu, Nabi SAW mendatangi mereka. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada mereka, "Man antum?" Siapakah kalian? Qalu, maka mereka menjawab, "Nafarun minal Khazraj." Kami adalah sekelompok orang dari suku Khazraj, ya, salah satu suku besar yang ada di kota Madinah. Dan kemarin sedikit sudah kita sampaikan, di sana ada dua suku yang besar, yaitu Khazraj dan juga Aus. Yang keduanya sebenarnya adalah kakak beradik atau saudara, namun karena suatu peristiwa yang terjadi ketika itu, ini terjadi pembunuhan, kemudian dikompori oleh orang-orang Yahudi ketika itu di sana, maka tersulutlah api peperangan di antara suku Aus dan Khazraj selama berapa tahun? 120 tahun. Tidak mengenal kata damai. Kalau 120 hari atau 120 ya minggu lah katakanlah, mungkin masih sebentar. Tapi ini 120 tahun antara suku Aus dan Khazraj. Tidak ada kata damai sama sekali ketika itu. Yang nanti insya Allah kedua suku ini yang mulanya adalah saudara kandung menjadi permusuhan dan perang selama 120 tahun. Dan orang tua ketika mewarisi anaknya bukan cuma harta, tapi apa? Ucapan, "Wahai anakku, kalau kamu bisa dan sanggup membunuh orang-orang dari Aus, lakukan." Dari Aus pun demikian, "Wahai anakku, kalau kamu mampu dan bisa membunuh orang-orang Khazraj, maka lakukan." Ini warisan dari ya orang tua, nenek moyang mereka turun temurun. Kalau harta mending, tapi ini apa? Ucapan suruh membunuh suku yang menjadi musuhnya. Namun kemudian akan menjadi satu setelah datangnya dakwah Islam, dakwah Nabi SAW. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah dijawab bahwa mereka ini dari suku Khazraj, maka beliau mengatakan, "Amin mawali Yahud." Apakah kalian adalah suku yang berhubungan atau memiliki janji dengan orang-orang Yahudi?
menjadi sekutunya orang-orang Yahudi? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Kami suku Khazraj itu bersekutu dengan orang Yahudi. Adapun Aus nanti sekutunya adalah orang-orang Quraisy dari Mekah. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah dijawab demikian bahwa mereka adalah suku yang memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi SAW mengatakan, afala tajlisuna ukallimukum, tidakkah kalian mau duduk sebentar bersama saya ingin berbicara dengan kalian. Nabi SAW berani mengatakan demikian. Salah satu di antara indikasinya adalah karena suku Khazraj adalah mereka dekat dengan orang Yahudi, dekat dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi adalah ahlul kitab. Mereka adalah orang-orang yang tahu kapan Nabi SAW lahir, kapan Nabi SAW diutus, diangkat menjadi seorang nabi, dan kapan atau di mana Nabi SAW akan hijrah. Oleh karena itu orang-orang Yahudi banyak berada di kota Madinah ketimbang di kota Mekah, karena mereka tahu nanti Nabi terakhir itu akan hijrah di Madinah. Mereka akan hijrah di Madinah. Bahkan orang-orang Yahudi itu mengetahui ciri fisik Nabi SAW dan ciri-ciri kenabian yang dimiliki oleh Nabi SAW. Makanya dalam Al-Quran mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi itu mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Hafal lahirnya kapan, ciri fisiknya bagaimana, kupingnya apakah besar satu atau satunya kecil misalnya, hafal karena anaknya sendiri. Tapi nggak tahu nih jenengan, saya tanya anaknya kayak apa, nggak tahu ya masalah mah. Tapi setidaknya orang tua itu tahu bagaimana anaknya, entah ciri fisik atau sifatnya. Maka kemudian ketika Nabi SAW mengetahui setidaknya ada di sana celah di mana orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Madinah ketika itu, suku Khazraj yang awalnya mereka beragama atau mereka adalah orang-orang musyrik, setidaknya pernah tahu, pernah diceritakan tentang Nabi terakhir dari orang-orang Yahudi. Dan itu benar ya ikhwanifillah, bahwa setelah nanti mereka ini masuk Islam, kemarin sudah kita sampaikan, mereka bercerita kepada Nabi SAW bahwa walaupun mereka ini bersekutu, terkadang ada konflik antara orang-orang Khazraj dan juga orang-orang Yahudi. Terkadang ada peperangan di antara mereka. Maka setiap kali ada sesuatu di antara mereka, pasti orang-orang Yahudi menakut-nakuti orang Khazraj dengan mengatakan, telah datang Nabi akhir zaman dan waktunya telah tiba. Hari ini telah diutus seorang nabi dan waktunya telah tiba. Kami, yakni orang-orang Yahudi, akan mengikuti nabi tersebut dan kami akan perangi kalian sebagaimana hancurnya orang-orang Iram dan juga sekutu-sekutunya, kaum Ad dan juga Iram. Ingin diberantas seperti mereka. Kami akan mengikuti nabi tersebut dan kami akan perangi kamu. Kami akan perangi kalian wahai suku Khazraj. Kami akan hancurkan kalian sebagaimana hancurnya kaum Ad dan juga kaum Iram. Kaum Iram. Maka kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah Nabi SAW duduk kemudian berbicara kepada mereka, Nabi SAW mengutarakan tentang Islam, mendakwahkan Islam kepada mereka dan menawarkan kepada mereka agama yang mulia ini. Wa tala alaihimul Quran. Kemudian Nabi SAW membawa bukti nyata tentang keislaman itu, yaitu membacakan Al-Quran kepada mereka. Jadi tidak langsung duduk baca Al-Quran, dalilnya ini, enggak. Tapi terkadang diajak ngobrol dulu
setelah santai kemudian baru dibuktikan dengan dalil. Dan ini bagaimana cara dakwah Nabi SAW, mengenali siapa yang ingin didakwai, kemudian tidak langsung kemudian serta-merta pakai dalil. Ya, tunggu saatnya yang tepat untuk memberikan dalil. Dan Nabi melakukan hal demikian. Setelah itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah disampaikan Islam seperti apa, kemudian beliau adalah seorang nabi, kemudian ya ditawarkan Islam, akhirnya mereka pun menerima Islam. Sekalipun awalnya mereka saling nengok antara satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka mengatakan, ya qaum, ya, wahai kaumku, ta'lamuna wallah, seharusnya kalian tahu demi Allah, annahu lan nabi, sesungguhnya dia ini adalah seorang nabi, tawa'adakum bihil yahud, yang mana seorang nabi ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menakut-nakuti kalian. Jadi setiap kali ada konflik mesti ditakut-takuti. Sekarang sudah muncul nabi, kami akan ikut dia dan kami akan perangi kalian sebagaimana kami ataupun sebagaimana nabi atau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Hud dan juga Iram. Terus seperti itu, dan itu diingat dengan baik oleh orang-orang Khazraj ini. Kemudian mereka mengatakan fala yasbikunnakum bihi. Oleh karena itu, janganlah kalian atau orang-orang Yahudi itu mendahului kalian untuk menemani sang nabi ini. Akhirnya kemudian mereka pun menerima Islam. Dan akhirnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menakut-nakuti tidak masuk Islam, tapi yang ditakut-takuti malah masuk Islam. Suku Khazraj akhirnya masuk Islam. Ya. Bahkan nanti berbondong-bondong mereka masuk Islam. Tapi ketika orang-orang Yahudi mengenal dan tahu ternyata sang nabi itu dari orang Mekkah, orang Quraisy, mereka pun akhirnya malah menolak. Padahal tadinya untuk menakut-nakuti orang-orang Khazraj, mereka ingin ikut nabi tersebut. Ya, demikianlah hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang-orang Yahudi kenal sekali dengan Nabi SAW, tapi Allah tidak berikan hidayah kepada mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Oleh karena itu, ketika ada seorang Yahudi atau mungkin Nasrani datang kepada seorang ulama mengatakan bahwasanya, kenapa wanita-wanita kalian tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki kami, tapi laki-laki kalian boleh menikahi wanita-wanita kami? Maka kemudian sang ulama itu mengatakan, karena kami beriman kepada Nabi Isa dan juga Nabi Musa alaihissalam, bahwa keduanya adalah nabi kami. Namun kalian tidak beriman kepada nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka laki-laki kalian tidak boleh menikah dengan wanita-wanita kami. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hidayah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka terus minta hidayah itu kepada Allah. Keistiqomahan, apabila kita sudah istiqomah dalam suatu ibadah, minta istiqomah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak memandang orang lain yang mungkin belum mau beribadah dengan pandangan yang menghinakan. Ya. Tapi kalau pandangan kasihan, iya, ya, karena kasihan dia tidak mau beribadah. Tapi kalau menghina, jangan. Ya, karena siapa tahu akhir hayatnya dia bertobat, kemudian istiqomah dalam ibadah. Ya, demikian apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka 6 orang dari Khazraj ini masuk Islam, akhirnya mereka kemudian berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kembali datang di tahun berikutnya, di musim haji berikutnya, dengan membawa orang lebih banyak lagi. Ya, berarti tahun keberapa? 12 Hijriah. 12 setelah kenabian. Ya, mereka berjanji ingin datang dengan membawa beberapa orang lagi, dan itu lebih banyak. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah mereka menunaikan ibadah haji,
kemudian setelah mendapatkan keterangan Islam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka pun pamit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan sarafu ilal Madinah. Kemudian mereka kembali ke kota Madinah. Falamma qaddamul Madinah, setelah mereka kembali ke kota Madinah, tiba di kota Madinah, ila qaumihim, kembali kepada kaum mereka, dzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu menyebut-nyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka juga berdakwah ketika itu. Setelah dapat hidayah Islam, mereka pulang kembali ke Madinah, mereka berdakwah, ya, menyebutkan bagaimana Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'ahum ilal Islam, mereka mengajak kepada Islam, hatta fasha fihim, sampai Islam itu menyebar di kota Madinah. Gaung Islam itu menyebar di kota Madinah. Falam tabqa darun, dan tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah Ansar fiha dzikrun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di dalam rumah itu mesti ada mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam sudah menyebar ketika itu. Ya, walaupun mungkin yang masuk baru sedikit, ya, tapi sudah menyebar beritanya. Bahkan dikatakan lam tabqa darun min duwaril ansar, tidak ada satupun rumah dari rumah-rumah kaum Ansar kecuali di dalamnya pasti menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk kepada kisah perjalanan orang-orang yang telah masuk Islam dari kota Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga sekaligus bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan. Yang bisa menjawab silahkan mengangkat tangannya. Hadiahnya adalah Al-Quran, karena lumayan harus mikir, ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 6 orang yang masuk Islam dari suku Khazraj ketika itu. Gak boleh nyontek Pak Rudi, ya. Buka boleh, nanti tutup lagi kalau mau ini, ya. 6 orang dari suku Khazraj yang masuk Islam. Siapa yang bisa? Pak Andi? As'ad bin Zurarah 2. Siapa? Rafi' bin Malik 3. Uqbah bin Amir 4. Qutbah bin Amir 5. Siapa? Jabir bin Abdullah bin Ri'ab. Terakhir, tidak pakai al. Al-Auf tidak pakai al, berarti Auf, ya. Auf bin siapa? Auf bin Al-Harits radhiyallahu taala anhu. Baik, monggo Pak Andi. Ya, maca enggak apa-apa, maca buhuran iki. Ya. Jadi 6 orang dari suku Khazraj ini, merekalah yang kemudian masuk Islam ketika berada di Aqabah. Kemudian mereka pulang dan berjanji kepada Nabi SAW untuk datang lagi di tahun berikutnya, tahun ke-12 setelah kenabian, untuk membawa orang-orang yang masuk Islam lebih banyak lagi insyaallah. Maka setelah itu mereka berdakwah, setelah tiba di Madinah, ya, mereka berdakwah hatta idza kana al-amul muqbil, sampailah pada tahun yang berikutnya, yakni ke-12 Hijriah, datanglah 12 orang dari Madinah menuju Nabi SAW atau menuju Mekah, ya, 12
12 orang. 12 orang ini 5 diantaranya adalah yang pernah atau yang sudah pernah datang di tahun sebelumnya. 5 diantaranya sudah pernah datang tahun sebelumnya, kecuali Jabir bin Abdullah bin Ri'ab radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak ikut di tahun berikutnya. Jadi 5 yang datang. Berarti 12 dikurangi 5 berapa? 7. Lebih banyak dari sebelumnya atau enggak? Lebih banyak. Karena sebelumnya 6, kembali di tahun berikutnya berapa? 7. Lebih banyak. Jadi benar, tepat ya. Jadi kami akan kembali ke tahun berikutnya dengan membawa lebih banyak lagi insyaallah. Benar, 12 kurangi 5 7. Ya, 7 sama 6 kan masih banyak 7. Ya. Jadi benar. Walaupun enggak banyak-banyak banget ya, tapi apa? Setidaknya lebih banyak daripada sebelumnya. Baik. Selain Jabir bin Abdullah, berarti yang datang adalah siapa? Auf. Kemudian ada Rafi' bin Malik. Kemudian ada As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini ikhwani fillah nanti adalah sahabat Nabi yang pertama kali menjadi imam sholat Jumat di Madinah. Masya Allah. As'ad bin Zurarah, kunyahnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala adalah orang yang pertama kali memimpin sholat Jumat di Madinah, dan itu adalah sholat Jumat pertama kali di sana. Oleh karena itu Ka'ab bin Malik kalau tidak salah, ketika mendengar adzan sholat Jumat, setiap kali mendengar adzan sholat Jumat pasti beliau berdoa memintakan ampun untuk As'ad bin Zurarah. Maka kemudian anaknya bertanya, wahai ayahku, kenapa engkau setiap kali mendengar adzan Jumat engkau selalu berdoa untuk As'ad bin Zurarah Abu Umamah? Beliau mengatakan, wahai anakku, demi Allah, dia adalah orang yang pertama kali memimpin sholat Jumat di kota Madinah. Ya, untuk pertama kalinya. Dan itu luar biasa, pahala beliau besar. Kemudian anaknya bertanya, berapa orang ketika itu wahai ayahku? Ketika itu yang sholat Jumat adalah 40 orang. 40 orang. Dan mungkin ini wallahu alam yang dipakai oleh sebagian orang dengan pendapat mereka bahwa sholat Jumat itu harus 40 orang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian. Tapi ketika itu kata Ka'ab bin Malik, ya, bahwa jumlah mereka adalah 40 orang, dan mereka ketika itu menegakkan sholat Jumat berjamaah untuk pertama kalinya di kota Madinah, dan dipimpin oleh As'ad bin Zurarah atau Abu Umamah. Ya, kemudian di sana ada siapa? Rafi' bin Malik, ada Auf, kemudian ada As'ad bin Zurarah. Ya, kemudian ada siapa lagi? Ya, selain Jabir bin Abdullah datang 5. Kemudian adapun yang sisanya, ya, sisanya yang 7 orang sisanya adalah yang baru datang di tahun ke-12. Mereka yang pertama adalah Mu'ad bin Al-Harith. Ya, Mu'ad bin Al-Harith. Kemudian yang kedua Zakwan bin Abd atau bin Abdi Qais, afan. Zakwan bin Abdi Qais. Tadi pertama Mu'ad bin Al-Harith, kemudian yang kedua ada Zakwan bin Abdi Qais. Yang ketiga ada Ubadah bin Samit. Ada Ubadah bin Samit. Yang keempat ada Yazid bin Sa'labah. Yazid bin Sa'labah. Yang kelima Al-Abbas. Ya, Al-Abbas bin Al-Haytham. Al-Abbas bin Al-Haytham. Afan Al-Abbas bin Ubadah. Al-Abbas bin Ubadah. Kemudian yang ke-6 Abul Haytham. Ya, Abul Haytham.
Dan yang ketujuh adalah Uwaim bin Sa'idah. Uwaim Uwaim bin Sa'idah. Saya ulangi, Mu'ad bin Al-Harithah. Kemudian ada Zakwan bin Abdi Qais. Yang ketiga ada Ubadah bin Samit. Yang keempat ada Yazid bin Sa'labah. Yang kelima ada Al-Abbas bin Ubadah. Yang keenam ada Abul Haitham. Kemudian yang ketujuh ada Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah. Ya, mereka 7 orang yang ikut di tahun ke-12 setelah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang ke Mekah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, kemudian mereka berbaiat, bersumpah janji setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu disebutlah bai'ah Aqabah pertama. Ya. Apa itu bai'at? Menurut Al-Imam Al-Khuldum di dalam kitab beliau Muqaddimah atau Ibnu Khuldum, beliau mengatakan bahwa bai'at adalah al-ahdu 'ala ta'ah. Bai'at adalah sumpah janji untuk taat. Ya, sumpah janji untuk taat. Nanti panjangnya insyaallah akan ada di grup ya, kita share. Tapi secara umum bai'at artinya adalah al-ahdu 'ala ta'ah, berjanji untuk taat. Dan bai'at ini jamaah yang dirahmati oleh Allah hanya boleh diberikan kepada pemimpin yang sah, kepada imam kaum muslimin atau mereka pemimpin yang mengurusi kaum muslimin, dan tidak diberikan kepada sembarangan orang. Walaupun mungkin dia adalah pemimpin suatu kelompok, entah disebut amir atau disebut imam atau disebut apapun itu, maka tidak boleh sumpah ini ditujukan kepada mereka. Karena di antara syarat seseorang itu bisa dikatakan sebagai imam untuk dibaiat adalah memiliki kekuasaan penuh atas kaum muslimin. Di antaranya adalah haji diurusi sama mereka. Adapun pemimpin-pemimpin kelompok, mereka tidak bisa mengurusi keseluruhan kaum muslimin, mungkin cuma jamaahnya saja, maka mereka tidak berhak diberikan baiat ini. Demikian pula syarat yang lain yang harus dipenuhi oleh seorang imam yang dia berhak untuk dibaiati adalah memiliki kekuasaan penuh, daerah kekuasaan. Sedangkan imamnya kelompok, yang dia kuasai ya cuma kelompoknya saja. Di luar kelompok belum tentu akan manut dengan imam itu. Ya, maka dia pun tidak berhak untuk apa? Diberikan baiat. Maka tidak ada baiat kepada imam kelompok, itu tidak ada. Karena mereka tidak memiliki kekuasaan penuh, entah itu daerah yang mereka kuasai secara penuh ataupun urusan kaum muslimin secara umum. Mungkin mereka ngurusi ya cuma kelompoknya saja. Karena terkadang kelompok yang tidak kelompoknya ya bukan kelompoknya, kan gitu. Jadi nggak bisa mereka dijadikan kemudian dibaiat. Ya. Kemudian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin atau imam yang berhak untuk mendapatkan baiat adalah mereka yang memiliki keputusan antara perang atau damai. Ya, antara perang atau damai. Jadi kalau mereka nggak memiliki kekuasaan ini, nggak berhak mereka diberikan baiat. Ayo baiat ke saya, kalau nggak syahadatmu rakanggu, ya, syahadatmu nggak sah. Ini apa-apaan?
Ya, kalau demikian, ya para sahabat dan Nabi yang nggak baiat sama dia berarti kafir dong. Ya, kan gitu secara ininya. Kalau kamu nggak baiat sama saya, syahadatmu nggak sah. Lihat terus Nabi dan juga para sahabat yang dahulu gimana mereka? Ya. Ini jadi apa? Baiat kepada ketua kelompok ini nggak bisa. Ya. Kalau demikian, maka akan membuka. Kalau ini diperbolehkan akan membuka setiap kelompok baiat kepada tuannya sendiri, kepada pemimpinnya sendiri, dan nggak mungkin pemimpin ini sama pemimpin sana akan akur, ya, karena akan saling menguasai daerah, perang akhirnya. Ya. Ini bahaya. Maka untuk menutup demikian, baiat kepada imam kelompok itu tidak ada. Adapun baiat kepada pemerintah dan mereka adalah pemimpin yang sah, imam yang sah, demikian yang dianjurkan, ya, demikian yang diharuskan. Makanya baiat yang dikenal oleh para sahabat adalah baiat kepada pemimpin yang sah, kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal kepada Abu Bakar As-Siddiq, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal kepada Umar bin Khattab, kepada Utsman bin Affan, kepada Ali bin Abi Thalib, terus dan nanti terakhir kepada Imam Mahdi. Mereka adalah pemimpin yang sah, imam yang benar untuk dibaiati oleh seorang muslim. Jadi baiat ini hak ada, tapi kepada siapa? Ya, ini yang perlu diperinci. Tidak kepada setiap orang, tidak kepada setiap pemimpin. Pemimpin kelompok atau pemimpin golongan atau bahkan kepada setiap takmir misalnya, bahaya. Ya. Kita baiat Mas Bambang gitu misalnya, wah, gendero Mas Bambang ini. Kalau enggak baiat, ya, kata Rasulullah, man mata wa ala unuqihi wa laisa ala unuqi bai'ah mata mitatal jahiliyah. Akan gitu nanti Mas Bambang dalilnya. Barang siapa yang mati kemudian di atas punggungnya, di atas pundaknya tidak ada baiat sama sekali, maka dia akan mati seperti matinya orang jahiliyah. Wedi kabeh. Ya. Makanya dia baiat. Keluar diancam lagi seperti itu. Ya. Maka apa? Tidak ada baiat dalam imam kelompok ataupun golongan. Baiat adalah kepada pemimpin yang sah, yang mereka bisa mengurusi urusan kaum muslimin dan mereka memiliki kekuasaan yang penuh atas rakyat yang mereka pimpin. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, Aqabah. Ya, jadi ada baiat Aqabah pertama. Aqabah adalah suatu nama atau nama suatu tempat yang ada di Mina, di Mekah sana. Ini suatu, jadi mereka baiatnya dari Aqabah ini. Adapun pertama, baiat Aqabah pertama, maka nanti akan ada Aqabah yang kedua. Ada baiat Aqabah pertama, ada baiat Aqabah kedua. Jadi baiat Aqabah pertama dan kedua tempatnya ada di mana? Aqabah. Adapun baiat yang ketiga nanti ada namanya baiatur Ridwan. Ya, baiatur Ridwan. Ya. Baiatnya para sahabat untuk setia juga kepada Nabi SAW atau ikut perang, ya, di bawah sebatang pohon. Dan itu disebut dengan baiatur Ridwan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun isi baiat yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika itu adalah disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit ikut enggak? Ubadah bin Samit ikut enggak di baiat pertama? Ikut. Sebutkan nanti Ubadah bin Samit. Baiatnya adalah ta'alu bai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a. Kemari wahai sahabat-sahabatku, kemarilah kalian, baiatlah kepadaku untuk pertama alla tusyriku billahi syai'a, untuk tidak melakukan kesyirikan sedikit pun atau secuil pun syirik. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suku Khazraj ketika itu mereka adalah penyembah berhala, orang musyrik. Orang musyrik asalnya, karena mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat,
Mereka memang juga menunaikan ibadah haji. Mungkin mereka juga berdoa kepada Allah, namun di sisi lain mereka juga beribadah kepada Allah. Inilah musyrik. Ya. Jadi musyrik itu menduakan Allah, menyekutukan Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya dalam haji pun doa-doa mereka juga mengandung kesyirikan. Ini namanya musyrik. Adapun enggak menyembah Allah sama sekali, enggak usah musyrik. Lebih parah daripada musyrik. Jadi enggak usah dijuluki musyrik, itu sudah parah karena enggak mau apa? Beribadah sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menentangnya. Tapi kalau beribadah tapi juga beribadah kepada selain Allah, ini namanya apa? Musyrik. Maka di antara isi baiat yang pertama adalah tidak boleh melakukan kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa terbesar dari dosa-dosa yang ada dan termasuk zalim yang paling besar. Makanya nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya adalah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tidak boleh melakukan kesyirikan. Kedua, wala tusriku atau wala tasriku, dan janganlah kalian mencuri. Kedua, tidak boleh mencuri. Mencuri dalam Islam haram, perbuatan yang haram, ya. Dan hukumannya adalah dipotong tangannya jika itu tegak apa? Syariat Islam. Tapi tidak semua nyuri dipotong tangannya. Jadi ada nisabnya. Nisab itu tidak cuma zakat, tapi nisab dalam mencuri pun ada, ya. Kalau tidak salah adalah 3 dirham. Ya, kalau dirupiahkan berapa wallahu alam, 3 dirham atau 1/4 dinar. Jika sudah mencapai itu yang dicolong, berhak untuk dipotong tangannya. Pertama motong atau pertama mencuri ketangkep, dipotong pergelangan tangan kanannya. Potong. Kalau masih sudah dipotong masih nyolong lagi dan itu lebih daripada atau minimal 3 dirham secara harga, dipotong pergelangan kaki kirinya. Kaki ya, bukan tangan, kaki kirinya. Ya. Setelah itu nyolong lagi, ya kebangetan, ya sudah kaki kanan dan kaki kiri yang dipotong, tangan kanan dipotong, ya isi nyolong misalnya. Maka wallahu a'lam bishawab, sebagian mengatakan di penjara, sebagian dipotong pergelangan tangan kirinya. Iya kirinya. Nyolong meneh, ya kebangetan meneh, kaki kanannya potong. Tapi bukan kaki ya, pergelangan. Ya demikian kalau memang apa? Hukum ini ditegakkan. Dan insya Allah kalau memang demikian, yang nyuri itu nggak ada. Ya, sandalnya orang yang di depan situ ya nggak akan hilang. Ya, kecuali kalau memang lupa ini, katanya sandalku udah digawa ternyata sandal wong liya. Ya, tapi kalau niatnya sudah nyolong nggak akan ada, karena takut nanti dipotong. Ya. Kepotong jari saja ini sudah kewalahan luar biasa, apalagi ini pergelangannya. Demikian, nggak boleh apa? Nyolong. Dan orang-orang jahiliyah nyolong itu biasa. Makanya ana wong sing nyolong jahiliyah. Perbuatannya maksudnya ya, kalau orangnya bukan ya, tapi perbuatannya perbuatan apa? Jahiliyah. Niroknya jahiliyah. Kan nyolong biasa. Kemudian yang ketiga, wala taznu. Tidak boleh berzina. Dan sudah kita sampaikan di masa-masa sebelum datangnya Islam, di awal-awal kajian sirah, zina bagi orang-orang jahiliyah itu biasa. Ya, seakan-akan mereka itu seperti orang yang ngambil air dari sumur, biasa. Ya. Kesel tapi enak kan gitu ya mereka itu. Berzina biasa sama pelacur. Ya. Satu wanita dengan berapa laki-laki biasa. Ya. Nanti panggil, oke tapi kowe sing cocok ya udah jadi bojone, enak banget. Seperti itu ya. Zina itu biasa. Maka tidak boleh ketika itu dalam apa? Baiat itu tidak boleh berzina. Kemudian wala taqtulu auladakum. Tidak boleh membunuh anak-anak kalian, dan ini juga perbuatan yang biasa bagi orang-orang jahiliyah, membunuh anak. Entah karena takut miskin atau takut aib. Karena orang-orang jahiliyah sebelum datangnya Islam, kalau yang lahir itu anak perempuan, dia itu seperti temploi telek pitik atau apalah di mukanya itu. Ya. Dan dia akan merah, hitam, marah. Ya. Kenapa yang lahir adalah perempuan? Jadi perempuan sebelum datangnya Islam dihina luar biasa.
Mereka bisa dikubur hidup-hidup bayi itu. Ya, karena malu memiliki anak apa? Perempuan. Tapi setelah datang Islam, perempuan itu dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, dimuliakan oleh agama ini. Ya, perempuan diminta supaya menutup aurat, ya, atau mereka supaya tetap tinggal di rumahnya saja jika tidak ada keperluan untuk keluar. Itu bagian dari apa? Kemuliaan yang diberikan Islam untuk mereka, bukan untuk mengekang sama sekali. Ya, perempuan nggak boleh pakai ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini. Itu bukan apa? Bentuk dari pengekangan Islam, tapi itu adalah bentuk kemuliaan. Coba kalau mereka itu masih seperti zaman jahiliyah, anak-anak kecil masih bisa merangkak mereka kubur hidup-hidup, Pak. Bayangkan anak kecil baru bisa merangkak, baru dililing itu enak-enaknya dikubur. Karena apa? Perempuan. Maka tidak boleh membunuh, entah karena takut miskin, ya, atau karena malu menanggung punya anak perempuan. Wala ta'tu bi buhtanin. Dan yang selanjutnya isi baiat itu adalah tidak boleh berkata dusta. Ya, tidak boleh berkata dusta. Kemudian juga tidak boleh bermaksiat kepada Nabi SAW dalam kebaikan. Ini adalah diantara isi dari baiat Aqabah yang pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam kalimat terakhir Nabi SAW mengatakan, "Faman waffa minkum." Maka barang siapa yang mau melaksanakan janji baiat ini dari kalian, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asaba min dzalik syai'an fa'uqiba bihi fid dunya fahuwa lahu kafarah. Namun barang siapa yang melanggar dari perjanjian ini, dari baiat ini dilanggar, maka dia akan mendapatkan akibatnya, akan dihukum oleh Allah di dunia, dan itu sebagai kafarah. Ya, sebagai apa? Kafarah, penebus dosanya. Misalnya mencuri, dipotong, ya sudah, itu hukumannya. Ya, hukumannya di dunia. Wa man asaba min dzalika syai'an fasatarahu Allah. Namun apabila ada yang melanggar lalu kemudian dia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amruhu ilallah, maka urusannya adalah dengan Allah. Insya'a aqabahu, kalau Allah berkenan Allah akan mengadabnya, akan menyiksanya. Wa insya'a afa anhu, tapi kalau mau Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Jadi ada orang nyolong misalnya, kok enggak ketahuan, ya, maka itu urusannya dengan Allah. Kalau Allah berkehendak akan dihukum nanti di akhirat, tapi kalau tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada orang nyolong kok ketangkep kemudian dipotong tangannya misalnya, ditegakkan hukum had, maka itu adalah kafarah, penebus dosa dia. Artinya nanti di akhirat sudah tidak ada dosa lagi karena sudah ditebus di akhirat. Demikian pula mereka yang berzina. Berzina ada hukumannya dalam Islam. Apabila sudah pernah menikah itu dirajam, dan apabila belum menikah maka dicambuk sebanyak 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya. Itu kalau hukum Islam ditegakkan. Orang yang berzina dan dia telah atau sudah pernah menikah, maka dia dihukum dengan rajam, dimasukkan dalam lubang, tinggal kepalanya saja, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Nah, itu hukumannya. Dan kemudian apabila dia belum pernah menikah, ya, maka dia dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun. Ya. Adapun di awal Islam, orang yang berzina dan pernah menikah itu dikurung. Ya, dikurung. Adapun yang belum pernah menikah maka dicaci maki. Jadi kalau ada orang berzina ning ngarepe ngono diunek-unekke ora apa-apa. Ya. Diunek-unekke enggak apa-apa. Tapi kalau sekarang antum ngunek-unekke wong zina ya kamplengi dhewe. Ya, jadi beda. Tapi sekarang sudah berubah, ya. Hukumnya sudah berubah, dan sekali lagi itu pun kalau hukum Islam ditegakkan di suatu negara tersebut. Dan ini adalah haknya pemerintah, bukan hak per individual. Jadi jangan ada orang zina, rajam, enggak bisa. Ya. Atau ada orang mencuri, ini potongnya tangannya, enggak bisa. Karena hukum ini ditegakkan oleh pemerintah yang sah, bukan individu masing-masing orang. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kisah baiat Aqabah yang pertama insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang lain dengan tema yang lainnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.